Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa cari ilmu kembali, belajar kembali dalam keadaan sehat walafiah. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat, yang sakit jadi sembuh, dan semoga penyakit dan musibah yang ada di negeri ini khususnya dan negeri-negeri lain diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara kita secara khusus dan umat Islam secara umum dimanapun berada di negara manapun diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu pemirsa dimanapun Anda berada dan yang belum ibu-ibu, ya, karena ada yang sudah ibu-ibu, ada yang masih adik-adik. Mungkin ya, umur saya kan 45 lewat. Yang di bawah saya berarti adik-adik, di atas saya kakak, di atasnya lagi berarti ibu-ibu. Pada sore hari ini pemirsa, saya mau menyadarkan diri saya sendiri khususnya dan semua yang melihat tayangan ini bahwasannya bulan Ramadan tidak lama lagi. Sabtu besok insya Allah masuk 1 Rajab. Malam Sabtu berarti sudah berganti, Jumat malam Sabtu sudah masuk bulan Rajab. Nah kalau udah Rajab kemudian apa? Sya'ban. Kalau udah Sya'ban kemudian Ramadan. Kalau sudah Ramadan kemudian bodoh. Hari raya, enggak kerasa, cepet begitu. Apalagi zaman now, zaman sekarang. Katanya akhir zaman itu, ya akhir zaman ya zaman kita ini, zaman umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh dari Nabi berarti semakin akhir. Itu nanti perjalanan waktu semakin enggak terasa. 1 tahun tuh rasanya sebulan, sebulan rasanya seminggu, seminggu rasanya sehari. Baru kemarin Rabu, sekarang sudah Rabu lagi. Kalau kata orang Jawa, ujuk-ujuk Rebu gitu ya. Tiba-tiba hari Rebu datang itu, enggak terasa. Makanya untuk semua kaum wanita muslimah dimanapun Anda berada, kalau Anda menyaksikan tayangan ini segera ingat berapa hutangmu pada Allah Ta'ala. Hutang puasa. Jangan mengatakan, oh masih jauh Ramadan, ujuk-ujuk ya. Nanti tiba-tiba Ramadannya datang. Sementara hutangnya belum lunas. Ya naudzubillah min dzalik. Sepekan sekali mulai Rajab dicicil, diangsur. Ya kalau seminggu sekali kan insya Allah selama 1 bulan Rajab Sya'ban ya utangnya 8 paling rata-rata ya. Rata-rata adalah 8, kecuali yang 12. Ya, kecuali yang 14 kan ya ada ya. Tapi ya mosok belum bayar sama sekali ya insya Allah kan sudah ada yang dibayar. Nanti insya Allah mudah lunasnya. Tapi kalau enggak diangsur, enggak lunas-lunas. Itu yang pertama kali pengen saya sampaikan, ya diangsur dulu. Kalau kemudian bisa diselesaikan dengan Senin Kamis lebih bagus, enggak kroso. Kenapa? Karena ada orang yang sudah puasa Senin Kamis di rumahnya. Sehingga kalau dia itu puasa bersama keluarganya jadinya tidak terasa. Kemudian biar lebih khusyuk, jangan syuting gitu ya. Jangan syuting, jangan main handphone dan enggak ada pertanyaan. Pertanyaan nanti selesai majelis ya. Kita semua ngaji dulu, dengarkan dulu. Handphonenya harap di silent semua, dimasukkan tas semua.
Karena nanti ilmu nggak akan turun ya, nggak akan turun. Insya Allah biar barokah ya, biar barokah. Pertanyaannya nanti ya. Jadi nggak ada pertanyaan, kita simak saja. Jadi yang namanya puasa itu kalau dilakukan berjamaah jadinya ringan. Bayar utang puasa ini kadang berat gara-gara apa? Sendiri, ya gara-gara sendiri. Maka biar nggak berat, ibu-ibu cari teman-teman yang utangnya podo. Buat kencan, ya kamu punya utang berapa? 5, yuk poso bareng nanti buka bersama. Itu cara menyiasati bayar hutang ya, bayar hutang puasa Ramadan. Nah ini untuk mengingatkan saja sebelum saya masuk ke temanya. Temanya pada sore hari ini adalah Rajab Syahrullah. Rajab itu bulannya Allah Ta'ala. Bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan karena Rajab itu bulannya Allah, maka kita dikatakan Rajab Syahrul Istighfar. Bulan disuruh lebih banyak istighfar, lebih banyak minta ampun. Sekarang saya mau nanya sama pemirsa dan ibu-ibu khususnya yang di sini menemani saya, beberapa keluarga besar Majelis Ar-Raudhah, karena pengajiannya Rabu sore masih tutup, ya belum buka, ini hanya online dan untuk internal, ya untuk relawati dan keluarga besar Majelis Ar-Raudhah, santriwati yang ada di sini dan teman-teman yang ngurusi majelis. Pertanyaan saya, kira-kira dosa kita banyak atau sedikit? Jawabannya betul semua ya. Dosanya banyak atau sedikit? Banyak atau pol-polan? Kira-kira dibanding bapak-bapak dosanya lebih banyak bapak-bapak atau ibu-ibu? Oh ngaku, Masya Allah. Ibu-ibu dosanya lebih banyak, itu tawadhu, merendahkan diri ya. Dan juga sekaligus sadar diri, kita kan nggak boleh nunjuk orang lain dosanya lebih banyak. Kita nunjuk diri kita dosanya yang paling banyak. Nah sekarang saya mau nanya, pemirsa ini mohon maaf pemirsa. Kalau Anda punya salah sama atasan, satu kesalahannya. Dan itu bisa menyebabkan nanti kalau atasan marah bisa dipecat. Kira-kira kalau punya salah sama atasan seperti itu, jadinya khawatir atau enggak khawatir? Khawatir ya. Yang dilakukan pertama kali apa? Mogo-mogo gak konangan kan begitu ya. Mudah-mudahan gak ketahuan gitu. Terus berusaha apa? Minta maaf. Berbuat baik, kerjanya dirajinkan. Betul ya? Biasanya itu satu hari kerja dia bisa misalnya produksi barang 10. Hari itu dia buat 11, besoknya 12. Nah setelah itu ngomong, mohon maaf Bapak, saya kemarin itu kok mecahkan vas yang di pojok sana. Ya minta maaf. Khawatir nih bosnya marah, khawatir majikannya marah, khawatir atau atasannya marah. Kita berjuangnya luar biasa biar dapat kata ku maafkan. Sudah ku maafkan. Pertanyaan saya, nah kalau urusan sama Allah Ta'ala ini urusannya dipecat atau dibuang ke neraka? Urusannya dipecat atau sengsara dunia, sengsara akhirat? Sengsara dunia, sengsara akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tapi anehnya kita ini sebagai manusia, lalainya luar biasa. Bukan satu loh salah. Tadi ibu-ibu kan ngaku ya, salahnya banyaknya luar biasa. Pertanyaan saya, istighfarnya berapa? Istighfarnya berapa? Coba. Dari mulai pagi tadi sampai sekarang udah berapa istighfarnya? Wah enggak kehitung, Bib. Pokoknya enggak kehitung. Kenapa? Enggak pernah ngitung. Maksudnya enggak istighfar, enggak pernah ngitung. Paling habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu buat ngistighfari sholat aja belum cukup. Lawang Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang enggak punya salah, yang sholatnya juga paling sempurna. Itu habis sholat istighfarnya 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya merasa masih kurang. Nah kalau kita kan diajak sama imam biasanya astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis sholat itu kadang imamnya ngomong sendiri, makmumnya bengong sendiri, diem gitu kayak seperti Pak Patung, nggak sadar dia, nggak mau ikut istighfar.
Subuh diajak istighfar 27 kali, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Yang baca cuman muadzinnya, jamaahnya datangnya terlambat dan tidak ikut baca istighfar yang seperti itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu rajin minta ampun sama Allah Ta'ala. Kita aturu wal ngora'u. Jadi kalau sahur itu ya, sahur yang enggak, bangun ya tidak. Kalau tahu bangun ke toilet, istighfar kita sedikitnya luar biasa. Di waktu-waktu yang diajarkan istighfar, habis sholat yang enggak jalan. Kalau mau berdiri dari duduk, itu disunahkan untuk baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sebetulnya istighfar. Cuman orang nyebutnya apa? Kafaratul majlis. Itu adalah istighfar. Nah ini istighfar. Kenapa kita kurang baca? Karena kita belum merasa butuh sama istighfar. Tapi kalau yang sama yang namanya masker ini, Masya Allah. Kita ini karena khawatir kena corona ya, kita kemana-mana pakai masker. Selain juga khawatir kena corona, juga khawatir nanti kena petugas. Ya, double khawatirnya ya, khawatir kena petugas. Makanya dipakai ini untuk menekan laju COVID dan menghilangkan laju COVID. Kemana-mana maskernya dipakai ya. Kemudian berusaha jaga jarak, menghindari kerumunan. Ini yang selalu diajarkan oleh semua orang. Ya, semua orang mengajarkan seperti itu. Biar apa? Biar tidak kena corona COVID-19. Nah, bagus, jalankan itu. Pertanyaan saya, lah kalau sama siksa kubur itu selomotnya kubur takut enggak kita ini? Sama siksa neraka takut enggak? Takut. Lah bentengnya itu istighfar. Maskernya itu istighfar. Maskernya itu istighfar. Nah pertanyaan saya, istighfar kita ini jalan enggak itu loh. Dikatakan di Al-Quran itu Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka itu wahum yastaghfirun. Selama mereka itu minta ampun sama Allah, mereka istighfar sama Allah, enggak akan disiksa sama Allah Ta'ala. Bala enggak akan turun, bencana enggak akan turun. Makanya kalau sekarang kita ini melihat banyak musibah, banyak bencana, jangan salahkan siapapun dan jangan salahkan apapun. Jangan bilang hutannya gundul, jangan bilang ini karena ada eksploitasi alam yang menyalahi aturan. Jangan bilang ini karena ada orang begini. Jangan bilang seperti itu. Tapi bilanglah pada diri kita sendiri. Istighfarmu piro? Berapa istighfarmu? Karena kita enggak istighfar, ya bala itu akan sampai kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita enggak istighfar, bencana itu akan sampai kepada kita. Tapi Al-Quran enggak mungkin salah. Wahum yastaghfirun. Selama mereka istighfar, bencana itu tidak akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka semua. Enggak akan ada azab kepada mereka semua. Maka ajaibnya, ini ajaib ya. Ketika Nabi berada di Mekah, SAW, Mekah itu enggak pernah ada musibah. Enggak pernah ada musibah. Tidak pernah ada. Selama Nabi Muhammad SAW ada di Mekah. Bencana-bencana itu enggak ada. Kenapa? Wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka yang menyalahi ajaran Allah, mereka yang enggak percaya sama Allah, mereka yang ingkar sama Allah, mereka yang zalim, mereka yang maksiat, tidak akan kena bencana dari Allah Ta'ala. Wa anta fihim. Selama kamu ada di tengah-tengah mereka, wahai Nabi Muhammad SAW. Di Mekah ada kanjeng Nabi, balaknya enggak turun, mental, enggak jadi. Ditahan sama Allah Ta'ala. Jangan, ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabinya hijrah SAW dari Mekah pindah kemana? Madinah. Pertanyaan saya, ketika Nabi pindah ke Madinah SAW, di Mekah ada bencana enggak? Padahal yang musuhin Nabi masih tinggal di Mekah. Yang menghina Nabi ada di Mekah. Yang mencaci maki ada di Mekah. Yang merangi Nabi ada di Mekah. Nabinya ada di Madinah. Pertanyaan saya, apakah Mekah kemudian diturunkan bencana oleh Allah Ta'ala? Enggak ada bencana, enggak ada musibah. Padahal saat itu Mekah belum menjadi negerinya muslimin. Mekah menjadi kotanya orang-orang yang musuhi umat Islam. Musuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotanya orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu, ya, ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kok enggak diturunkan bencana? Kenapa enggak diluluhlantahkan? Kenapa enggak dimusnahkan? Kenapa enggak dihilangkan masyarakatnya yang betul-betul enggak sesuai aturannya Allah itu?
Jawabannya sederhana. Kata Allah, wahum yastaghfirun. Karena di tengah-tengah orang-orang yang rusak itu masih ada sekelompok sahabat yang belum hijrah yang minta ampun sama Allah Ta'ala. Ada sekelompok sahabat yang belum hijrah karena kan sahabat gak semuanya bisa hijrah. Ada yang tertahan di Mekah. Ya apalagi setelah Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Itu yang di Mekah gak boleh keluar ke Madinah. Lah ini yang di Mekah ini sahabat Nabi SAW dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan yang gak enak, istighfarnya gak pernah putus. Ahli ibadah. Ya, sahabat-sahabat itu orang-orang yang mulia. Istighfar di tengah orang-orang yang rusak. Istighfar di tengah orang-orang yang gak ikut aturannya Allah. Istighfar di tengah orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Allah tidak akan menyiksa mereka yang benci sama Allah tadi, yang menyalahi ajaran Allah tadi, wahum yastaghfirun. Selama masih ada sekelompok orang yang minta ampun sama Allah Ta'ala. Nah ini loh penting. Berarti kalau kampung kita nggak pengen kena musibah, resepnya apa ini? Istighfar. Jangan kita tambah ngomong, ya ben remuk sisan. Naudzubillah min dzalik. Sudah biar ngerasain semua. Naudzubillah min dzalik itu bukan sikap muslim itu ya, bukan sikap muslim, bukan sikap orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya berjuang, saya mau istighfar. Ya mudah-mudahan berkat istighfar saya satu kampung selamat, begitu loh. Berjuang dengan istighfarnya. Saya mau istighfar, mudah-mudahan berkat istighfar saya satu negara selamat. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika istighfar ya tenanan. Astagfirullah. Ya Allah ampuni saya ya Rob. Kalau masih ada orang yang nangis minta ampun sama Allah Ta'ala, maka bala itu mau turun mandek. Kalau toh sampai turun itu sudah porsinya ya kurangnya luar biasa. Mestinya mau banjir 20 meter jadi 2 meter gitu. Ya jadi 2 meter. Mestinya mau banjirnya itu mengakibatkan korban yang sangat banyak. Jadi nggak ada korban. Paling hartanya saja yang musnah. Manusianya selamat semua. Kenapa? Ada yang istighfar di situ. Nah ini yang sekarang mengerikan. Ibu-ibu udah nggak ngajari anaknya istighfar lagi. Habis sholat anaknya mencolot ya didiamkan. Nggak ngajari dirinya istighfar lagi. Bapak-bapak juga nggak ngajari istighfar lagi. Masyarakat kita ini nggak mau gedor langit lagi. Ya, sibuk sama urip koyong ini mumet ki. Urip koyong ini mumet ya. Urip kok ngene terus mumet ki. Kapan rampungi? Kapan rampungi? Tak jawab, nah awakmu mati rampung. Kalau engkau sudah pindah ke alam baka, ruwetnya hidup itu akan selesai yang di dunia. Ya syukur-syukur selesai. Nah kalau kita ini di alam dunia enggak amal, masuk kubur tambah sengsara meneh. Naudzubillah min dzalik. Dikubur lebih ruwet lagi. Ya hidup di dunia ini ya seperti ini. Kadang pagi, kadang sore, kadang siang, kadang malam, kadang hujan, kadang terang. Itu namanya hidup di dunia. Lah tapi biar enak gimana caranya? Biar enak hubungan sama Allah beres. Punya salah minta maaf selesai. Ngaten Bu, ini kalau pakai bahasa gini kurang kroso. Ini pakai bahasa ibu-ibu insya Allah selesai. Bu, ibu nanya boleh. Jenengan masak 1 hari, terus dicemberutin suami, diperenguti gitu ya, dicemberutin suami. Rasanya enak atau enggak enak? Enggak enak. Betul enggak enak ya? Terus apalagi kalau jenengan tanya, ono apa Thomas? Ada apa Thomas? Kemudian suaminya memalingkan wajah, terus pergi ngeluyur begitu saja itu. Kira-kira artinya dak-dikduk sebel mangkel enggak itu ya? Ada apa gitu kan? Ada apa? Betul. Rasanya enak enggak? Enggak enak kan? Suami begitu tahu istrinya berbuat salah. Salah yang mengganggu hati suaminya. Itu kadang-kadang ada suami itu yang pengen memberi pelajaran istrinya. Ben ngerasakno. Betul? Betul? Jenengan sudah sebagai istri makan. Berbagai menu di meja makan. Karena suami ini pegel sama istrinya. Sebel sama istrinya. Jengkel sama istrinya. Karena istrinya melakukan kesalahan yang fatal menurut suami dan aturannya Allah Ta'ala. Suaminya mengasih pelajaran. Begitu di meja makan, duduk di depan istrinya. Istrinya nyopo, monggo mas didahar. Cuman diem tok, ya.
kemudian tambah asik main telepon, diajak ngomong diperenguti, ya kalau jawabannya bahasa Jawa tuh sengak, Indonesianya apa ya? Hah? Ketus ya, gak enak-enak sengak gitu ya, ketus ya jawabannya ketus. Makannya jadi enak enggak? Jadi enak enggak makannya? Nggak enak, sambel paling pedes, mesti ini penak buat orang yang doyan sambel, tambah rasanya pedes tenan gak enak gitu ya, gak enak. Tahu kesukaannya yang biasanya, tahu ini dimakan rasanya gak enak. Kenapa? Suami berhasil merusak suasana hati istri, betul begitu? Nah kalau kita punya salah sama Allah Ta'ala terus Allah pegel sama kita, terus hidup kita di dunia mau enak gitu, orang mungkin. Hatimu digawe ruwet kabeh. Hati kita ini dibuat ruwet gak enak sama Allah Ta'ala. Kamu gak akan merasakan enaknya hidup di dunia. Kamu punya salah sama saya, kamu minta maaf sama saya. Saya akan buat hidupmu gak enak. Masya Allah, ngerti-ngerti anak itu yang julrit. Oh ya, tahu-tahu, macam-macam itu nanti. Jadi hidup satu hari itu gak enak semua. Terus sambat, urip kok kayak gini, urip kok kayak gini. Orang sadar. Kalau katanya Ustaz itu, itu ya, sadar. Itu bukan karena hidup gak enak. Kamu punya salah sama Allah tapi gak kroso. Punya salah sama Allah gak sadar. Punya salah sama Allah gak mau minta ampun, gak mau minta maaf. Nah kalau kita dandani ini, perbaiki ini, hidup itu enaknya luar biasa. Yakin. Bu, kok semua jadi terdiam kenapa ini? Merasa bersalah ya, baguslah kalau merasa bersalah. Apalagi Ustaz ini merasa sangat bersalah, karena di samping saya ngantuk. Capek baca sholawat banyak sendiri ya, Yasin sholawat gantian tugas ya, tugas. Ustaz, kalau mau ngambil kopi boleh loh ya, buat kamu satu, buat saya satu boleh loh ya. Ya atau cara minta kopi kan bagus kan gitu ya. Ikhwani rahimakumullah, ini biasa kan dari dulu nggak berubah toh, mesti saya nggak dikasih kan, bener kan ya? Jamaahnya dapat minum, dapat roti. Ustadznya mana? Nggak ada. Sudah berapa puluh tahun nih begini terus, betul kan ya? Cek rekaman video saya yang 10 tahun yang lalu, ya begini nih. Gitu. Nggak berubah. Teman-teman saya itu, Habibnya Masya Allah, kuat ngelih gitu ya. Kuat lapar, kuat haus itu Habibnya Masya Allah. Jadi nggak perlu dibuatkan minum, nggak perlu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya selingan, masuk ngaji ini tegang terus. Karena ini babnya simple, enteng, tapi abot. Jadi kalau hati kita dibuat ruwet sama Allah Ta'ala, ya Allah wajar-wajar saja toh buat ruwet hati kita. Yang kita nyebelin, kita ini kan nyebelin, gaya, kakean pola, gak sadar. Apalagi kalau udah merasa sholatnya bagus, ngajinya bagus ya. Tapi nyebelin, golek duit kok angel ya. Aku sholat tak lakoni, ngaji tak lakoni. Tapi kok golek duit kok ngene iki lho mulai. Ya pamer sholat, pamer ngaji, ya. Terus was-was, kira-kira bulan depan dapat rezeki enggak ya? Masya Allah. Kira-kira bulan depan tuh rezeki saya gampang atau susah ya? Kita ya rada angel ya, Masya Allah. Asyak fir rozik, meragukan rezeki sama dengan meragukan yang memberi rezeki. Ngeri itu. Ya pegel tuh. Gini loh Bu, ini bab pegel ini kalau dicontohkan suami istri itu mesti masuk. Suamimu kerja dari pagi, siang, sore, malam. Ya, cari nafkah sungguh-sungguh. Terus pulang kerja dirimu ngomong begini, Pak, kira-kira tuh SPP-nya kebayar enggak Pak? Beras entek loh Pak, ini beras habis, ini duitnya ada apa enggak? Kira-kira suaminya pegel enggak? Pegel, mbok sing percaya mbak aku gitu kan ya. Percayalah sama aku ini berjuang mati-matian cari nafkah buat kalian. Oh no, SPP beres, beras beres, percaya udah tenang no pikirmu ya, leren no hatimu kan begitu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala udah jamin bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua dikasih sama Allah, dijamin rezekinya. Nah kita kok ragu, pegel. Kadang tuh yang ragu ya sholat, yang ragu tuh ya poso, yang ragu tuh ya ngaji, tapi hatinya bobrok. Hatinya enggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini parah, ini penyakit yang luar
Luar biasa. Karena itu ikhwani rahimakumullah, ikhwati rahimakumullah, mari kita rajin-rajin sekarang mulai nyambut Rajab ini, istighfarnya ditambahi. Nah, nanti insya Allah saya akan bagikan, ya insya Allah lah ya, insya Allah ya janji, no lali ya wajar ya. Rabu depan insya Allah, mau enggak? Nanti saya bagi enggak dibaca, ditempel kentok, pajangan. Mau baca atau enggak mau baca? Saya itu punya kumpulan istighfar yang dulu saya susun. Bahkan di Pondok Pesantren Lirboyo itu salah satu kiainya almarhum mencetak istighfar saya itu dibagikan sama santri-santrinya dibaca. Udah tak kumpulkan, ini mau saya revisi, mau tak tambahi lagi. Ya tambahin nanti tak buat khusus istighfar gitu. Itu insya Allah model istighfar macam-macam yang ringkas tapi kalau dibaca langsung ku ampuni kamu. Ya itu udah tak kumpulkan di situ. Mau enggak Bu? Wani piro. Ya gratis, mau didum gitu aja kok ya. Nanti kalau udah jadi buku baru dijual, tapi saya sekarang jualnya sama orang-orang yang mau ngedum. Langsung jual 100 eksemplar biar dibagi sama orang-orang yang mau sedekah buku ya. Sedekah istighfar, sedekah sholawat. Biar manfaatnya banyak, uangnya itu tersalurkan bener gitu ya. Nyalurkannya lebih manfaat insya Allah. Nah ini istighfar ini kalau nanti jenengan praktekkan seminggu saja. Betul-betul minta ampun sama Allah Ta'ala. Habis sholat itu ya tenanan, astagfirullah. Betul-betul minta ampun. Itu dosa antara sholat yang satu dan sholat yang lain itu entek. Selesai. Hati itu enak. Nggak ono sing namanya hati. Nggak ono. Pernah tahu sih arti mak? Paham maksud saya? Nggak enak gitu loh ya. Rasanya kan gitu mak. Hilang itu, hilang. Sumpek itu mampir saja jarang. Begitu mampir langsung minggat dia, nggak betah. Sumpek tuh nggak akan betah tinggal di hati kita. Kalau kita rajin istighfar. Dikatakan man lazimal istighfar, siapa tekun istighfar, maka sumpeknya apapun, suntuknya apapun sama Allah Ta'ala dibereskan. Jadi kalau ibu rajin istighfar, yang buat suntuk tuh suamimu dibereskan. Ojo mikir aneh-aneh. Jangan mikir aneh-aneh. Maksudnya kalau suaminya itu buat sumpek karena cari duitnya kok angel, nanti rezekinya jadi gampang. Suaminya tadinya perangainya tuh nyebelin, nanti perangainya dirubah sama Allah Ta'ala jadi menyenangkan. Kalau kita rajin istighfar. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sekali duduk alal aqal itu minimal dihitung sahabat istighfarnya 70 kali. Sekali duduk loh, duduk ini istighfar 70 kali. Nah kita ini duduk sekali aja enggak. Bahkan doa kafaratul majlis kalau bangun suruh baca itu ya. Kafaratul majlis itu bukan penutup majlis. Tapi sekarang suka dipakai oleh teman-teman sebagai doa penutup majlis. Bukan, kafaratul majlis. Doa yang kalau dibaca, dosa-dosa yang terjadi di duduknya itu dihapus berkat doa tersebut. Kafarah, dihapus. Nah, itu namanya doa kafaratul majlis. Bacanya kapan? Duduk, berdiri. Nah ketika berdiri ini baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beb, yai Ustadz saya duduknya enggak maksiat kok baca Al-Quran. Kalau dudukmu enggak maksiat doanya itu menjadi stempel amalmu diterima Allah Ta'ala, qabul. Padahal amal itu untuk diterima kan enggak gampang, harus ikhlas kan begitu ya. Amalnya harus benar, baik, niatnya juga cakep, stempel langsung. Qabul kalau kita baca doa kafaratul majlis. Nah coba nanti kita latihan sepekan gitu, dirasakan setelah istighfarnya saya kencengkan tuh hasilnya apa di hati. Udah gak usah mikir, wah setelah saya baca istighfar saya merinding-merinding, aduh. Jangan begitu-begitu ya, jangan begitu-begitu. Setelah baca istighfar kalau malam saya melihat penampakan, waduh kebanyakan ngelamun ini ya, kebanyakan ngelamun. Jazakumullah khairan, Satiis, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Afia Coffee ya? Alhamdulillah. Yang belum beli Afia Coffee, beli Afia Coffee. Ya. Iklan ini. Kopi anti Covid. Loh, kopinya enggak suka Covid, betul kan dia? Ya, kopi anti Covid. Rempah-rempahnya Indonesia ini kan rempah-rempah yang sangat baik di dunia. Digabung sama kopi, kopinya juga kopi Indonesia. Diminum sama orang Indonesia, Masya Allah minumnya di Indonesia. Masa Covid dari luar negeri betah? Minggat. Ya, Covidnya kan dari luar negeri bukan dari Indonesia.
Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau istighfar tadi itu betul-betul kita baca, maka nanti hati kita itu enak. Saya mau nanya, hidup itu yang penting hati enak atau yang di luarnya hati yang enak? Bu, nanya ya Bu, punya uang 1 miliar, banyak atau sedikit? Banyak, enak enggak? Yakin? Yakin enak? Nanti dulu. Enak itu bukan di sini, bukan di sini, bukan ini enak. Enak itu bukan ini, bukan di sini. Siapa bilang enak di mulut? Siapa bilang enak itu di lidah? Banyak orang yang lidahnya sehat, minumannya enak. Dikasih minuman yang paling enak, coba diminum. Pahit. Iki waras apa rodok loro gitu ya. Pasti orang ngomong begitu, ini enak manisnya pas kamu bilang pahit, kan begitu ya. Ternyata dia lagi pikirannya kacau, hatinya gerundel, ruwetnya luar biasa. Yang enak menurut orang lain, di lidahnya jadi tidak enak. Kenapa? Hatinya enggak enak. Uang yang banyak itu sebetulnya bisa jadi enak. Bisa buat nyenengkan orang, bisa buat tamasya, bisa buat haji, bisa buat umroh, bisa buat sedekah, bisa buat macam-macam gitu ya. Enak gitu. Tapi kalau hatinya enak, ya enak. Kalau hatinya enggak enak. Maaf Bu, suami ganteng, enak enggak? Loh ya mbok ngaku enak gitu loh ya. Terus kok wah kita bojoku gak ganteng, kurang ajar nanti ya. Suami kan semua ganteng, gak ada suami ayu. Mau suami ayu kan medeni ya. Suami ganteng itu kan enak. Tapi kalau suami ganteng, hati kita lagi gak enak. Jadinya ganteng atau nyebelin? Nyawang tembok lu ya apik ya. Lebih bagus saya lihat tembok daripada lihat wajahnya. Kan begitu ya. Lu aneh kamu itu wajah ganteng ora. Apian tembok kan begitu. Kenapa itu? Karena hati. Lah ini akan buat hati kita enak itu hanya Allah SWT. Enggak ada kates buat hati enak, enggak. Pisang buat hati enak, enggak. Makan vitamin buat hati enak, tidak. Yang bisa buat hati enak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Ya istighfar, minta ampun sama Allah, astagfirullah, ampuni Allah. Nanti hatinya enak. Sholawat ya, nanti hatinya enak. Baca Al-Quran, nanti hatinya enak. Itu semua sarana minta ampun. Ngaji ya mau minta ampun. Sholawat ya mau minta ampun. Sodakoh kan dia pengen diampuni toh. Ya Allah berkat sodakoh tolong ampuni saya. Kan begitu. Ya Allah berkat saya ngajar ya minta ampun. Oh iling dosa-dosa yo akeh, umur ya wis sakmene ya, kuburan ya wis cedhak, apalagi jenengan. Yang sudah lebih tua dari saya begitu kan ya. Saya yang 45 aja merasa kuburan dekat, apalagi yang 60, apalagi yang 65 kan kuburannya lebih dekat menurut ilmu hitung-hitungan berdasarkan hadis umur umatku 60 sampai 70 tahun. Kalau ajal manusia enggak ada yang ngerti. Ya enggak ada yang tahu. Nah, kalau begitu ya wis lah. Saya mau cari ampun sama Allah Ta'ala. Ibu-ibu nanti praktekkan dan ajak orang lain praktek. Ajak orang lain praktek. Yang gampang saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang nanya, ini pemirsa ini ya dadak batin-batin barang. Bib, saya tuh istighfar ya jalan, tapi kok ke tengah-tengah istighfar maksiat jalan gimana? Ya mending, lebih baik daripada maksiat tanpa istighfar. Berarti kan maksiatnya masih ada takutnya toh. Astagfirullah Gusti Allah, astagfirullah, astagfirullah. Itu masih mending timbang deleng tok enggak takut sama Allah Ta'ala. Ini kan masih ada rasa takut, astagfirullah. Jangan kita kemudian hina, oh manfaat istighfar mau siapa bilang. Lah kok pas dia istighfar, kan istighfar ada gerakan rasa takut tuh. Pas dia takut itu Allah ngijabai, aku ampuni. Langsung gak doyan meneh deh. Gak mau lagi. Karena istighfar itu tolabul maghfirah, minta ampun, doa itu. Itu doa. Beda dengan tobat. Ada orang yang bilang percuma istighfar bolak-balik kalau kambuh. Loh, kalau istighfar itu bukan tobat. Kalau tobat itu sudah jelas berhenti dari maksiat yang dilakukan. Istighfar itu seperti ibu-ibu yang masih doyan ngerasani, ya tapi istighfar gitu loh ya. Paham enggak Bu? Ya, ngerasani kan ya jalan tuh ya. Tapi istighfarnya ini jalan untuk apa? Untuk biar bisa berhenti ngerasani gitu loh. Kok angel menton ninggal nong gunjing ini kok saya nggak bisa ya Allah, ini dosa besar. Ampuni saya ya Allah. Kalau istighfarnya kenceng lama-lama bisa tuh ninggalkan tuh.
Diampuni sama Allah, nanti bisa betul-betul tobat. Jadi beda tobat sama istighfar. Jelas semuanya? Alhamdulillah tidak terasa sudah 40 menit lebih saya bicara kalau saya enggak salah. Berapa Hamdani? Biar dicek Mas Hamdani. Yang saya loh Mas Hamdani. 35. Wah berarti saya ngelamun tadi nih. Saya kira udah 40, monggo diunjuk. Ibu-ibu kok pada tidak minum kopi atau tehnya lagi bayar utang? Enggak, ya kalau minum maskernya dibuka. Kalau minum maskeran kayak bingung sih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil makan rotinya dicelup-celup itu enak itu. Ya, atau apa namanya, terserah lah cara makan roti, maksud harus diajari. Gayanya sendiri-sendiri. Saya tuh dari kecil diketawain ibu saya. Roti model apapun mesti celup teh kopi. Bocah kok kayak roti penak-penak celup kopi, celup teh gitu. Sukanya gitu. Ya sukanya seperti itu. Alhamdulillah. Buat pemirsa dimanapun Anda berada, yang ingin bantu dakwah saya, salah satu adalah dengan membeli buku paket Arba'in, ya, Telah Hikmah 40 Hadits Arba'in Nawawiyah, 15 eksemplar harganya 1 juta, sudah termasuk ongkos kirim untuk Pulau Jawa. Yang pengen beli bisa langsung pesan via WhatsApp di nomor 0811 28 22 001. Enggak ada nomornya di situ Mas Hamdani. Enggak ada. 0811 28 22 001. Kalau saya enggak salah ingat nomornya. Namanya manusia kan bisa salah. Ikhwani rahimakumullah. Lanjut tambah dikit ya. Ya ini tombol kangen. Ya tombol kangen. Nah, kalau masih ingat cerita saya tentang Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan Al-Basri ini muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tabi'in, bukan sahabat. Berguru sama sahabat. Karena enggak pernah ketemu Kanjeng Nabi SAW, ya, dan tidak hidup bersama Kanjeng Nabi SAW, hidupnya bersama sahabat, namanya tabi'in. Sayyidina Hasan Al-Basri itu ketika sudah jadi guru besar, duduk sama murid-muridnya, biasa kan ada yang sowan. Memang dari dulu tuh orang sowan tuh mesti sambat ya. Ya, orang sowan datang tuh kok dari dulu bawaannya sambat gitu. Kalau sekarang Yai, Ustadz, Habib, Guru kan gitu ya. Ya dulu juga gitu, ya Syekh, wahai Guru. Saya ini kerja mati-matian, tapi kok rezeki saya seret. Gagal panen terus. Saya ini petani, gagal panen terus. Minta amalan. Orang dulu tuh ya mudeng, kalau ke tempatnya Kiai minta amalan. Orang sekarang lain, tempatnya Kiai ngutang kok. Loh bener ini, saya itu dapat pesan WhatsApp tuh macam-macam. Habib tolong saya dipinjami uang 30 juta. Habib saya butuh uang 100 juta. Masya Allah itu. Itu doa berarti saya harus sugih gitu ya. Duitnya turah, amin Allahumma amin. Orang dulu sadar diri, tempatnya kiai itu, tempatnya ustadz, tempatnya ulama, yang paling penting minta amalan yang bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yai minta amalan, guru minta amalan. Sayyidina Hasan Al-Basri kasih amalan tuh ya, orang masyarakat awam jangan dikasih amalan berat-berat. Kamu sholat tahajud 20 rakaat, setelah itu kamu baca Yasin 50 kali, ya. Geblak masuk rumah sakit. Ya, geblak masuk rumah sakit. Dikasih amalan sesuai, oh kalau yang minta santri, ya kayak sholat sing wakeh, kan gitu ya santri ini ya. Udah kamu hafalkan ini santri biar latihan. Tapi ini orang awam, masyarakat umum petani. Lah kalau petani suruh sholat ngaji nandure kapan kan begitu. Jadi disesuaikan. Cari dari Al-Quran nih, dari hadis Nabi SAW, amalan apa yang paling pas? Dilihat, oh ini petani sibuk di sawah, begini-begini, suruh sholat yang tidak bakal khusyuk dia nanti. Banyak istighfar. Kamu istighfarnya yang banyak. Terima kasih. Orang dulu tuh kalau dikasih amalan gak ada yang ngeyel. Masuk toh Yai, Ustadz, masuk istighfar dong. Mbok sing rodok mantep. Cuman astagfirullah, iya. Kalau ngasih itu yang niat, Masya Allah.
Ustadz kalau ngasih amalan yang niat gitu Ustadz, yang sungguh-sungguh, masa cuman istighfar. Oh, aduh, kok kelihatannya saya terlampau disepelekan, lu tambah kurang ajar sama kiainya. Kurang ajar sama ustadznya. Ini ustadznya kan menyesuaikan sama kemampuanmu. Kemampuanmu istighfar, jadi amal yang paling gampang, bagus buat kamu ya istighfar. Istighfar, orang dulu terima, alhamdulillah, terima kasih, tambah seneng. Istighfar, gampang ini, cocok buat saya. Pulang dia. Gak lama datang satu orang lagi. Guru, saya ini sudah sekian lama menikah belum punya keturunan. Ya semua di tangan Allah, tapi saya minta amalan ya, biar dikasih Allah kepercayaan keturunan. Istighfar yang banyak. Terima kasih, pulang. Lah santrinya, santri kan tugasnya nanya tuh ya. Guru, urusan duit istighfar, urusan turunan kok istighfar, ini nyambungnya gimana nih? Kok kabeh dikasih istighfar? Maka dijawab, nah itu di Al-Quran Allah menjelaskan ketika Nabi Nuh alaihissalam itu bicara sama kaumnya, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh itu berkata pada kaumnya yang waktu itu pacekliknya luar biasa, artinya masalah ya, lagi masalah. Maka disuruh apa? Minta ampunlah istighfarlah kepada Tuhan kalian. Allah itu maha menerima dan memberi ampun. Innahu kana ghaffara. Kalau itu kalian lakukan, masalah kalian yang paling utama ini kan kering, gak ada air. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan beri kalian hujan yang lebat dari langit. Karena masalahnya kering, masalahnya gak ada air. Wa yumdidkum bi amwal. Kalian juga akan diberi harta yang beraneka ragam jenisnya. Bukan harta yang banyak loh ya, di atasnya banyak ini. Ada orang yang duitnya banyak, ya, tapi cuma duit punyanya, nggak punya yang lain. Ini beraneka ragam, rumah oke, kebun oke, simpenan duit oke, banyak hartanya, macam-macam. Wabanin dan anak keturunan yang banyak. Sampai di sini muridnya paham. Oh, berarti istighfar ki duit yo beres, butuh anak yo beres. Satu amalan multi, apa itu namanya itu? Istilahnya itu? Supaya multi gitu ya. Multi manfaat ya, manfaatnya macam-macam. Kalau orang itu yakin sama Allah Ta'ala. Nah masalahnya kadang nyepelekkan, apa iya toh mau istighfar. Sekitar ya ini Mbak Habibie asal-asalan gue. Habibnya sama Pak Yainya sama Ustadznya asal biar kita cepet pulang gitu. Wis istighfar gitu ya. Biar cepet pulang, tabazu'dzon, prasangka buruk sama gurunya. Naudzubillah min dzalik. Pegang tuh istighfar. Astagfirullah. Kalau diamalkan benar, diampuni Allah Subhanahu wa taala, ya rezeki itu mudah. Makanya ada satu orang Badui itu lihat orang sibuk ke pasar tapi kok ibadahnya kurang oke. Dia langsung ngomong, warizqukum fis sama. Allah bilang rezekimu di langit, kamu nyarinya di bumi ya gak ketemu. Paham maksudnya? Allah tuh bilang rezekimu di langit, kamu carinya di pasar ya gak ketemu. Maksudnya dia ke pasar ya ke pasar, tapi ya sholat terus yang bener. Ya, biar turun dari langit ke pasar nanti ya. Ya, kamu ke toko ya ke toko, tapi kan turunnya dari langit, ambil dulu ke langitnya. Ke langitnya kamu dengan istighfar, dengan sholawat, dengan sodakoh, dengan birrul walidain, dengan silaturahim, dengan sholat, dengan zikir, dengan ibadah-ibadah langit. Nanti Allah turunkan, pleng. Loh kadang orangnya di pasar, rezekinya diturunkannya di rumah. Betul ya, diturunkan di rumah. Kadang orangnya itu tidur, ya rezekinya itu ngetuk, tok, assalamualaikum, tidur. Sementara ketika dia melek kemana-mana rezekinya nggak turun-turun. Ketika dia tidur rezekinya tuh turun, cair dari langit ini. Makanya mintanya ke langit dengan ibadah-ibadah yang sudah diajarkan. Nah, salah satunya adalah istighfar. Simple, gampang. Lebih ibu pilih yang gampang atau yang susah? Loh, saya bisa ngasih yang susah, mau tak kasih yang susah? Loh, banyak loh amalan-amalan susah, akeh aku. Itu stok buku saya amalan-amalan susah banyak itu. Yang suruh baca ini sekian kali, yang sholatnya sekian kali, dalam sholatnya dibaca ikhlasnya sekian kali, siap-siap geblak. Belak gitu, gak kuat nih ya. Nah tapi untuk kita yang zaman nih, zaman seperti ini, amalan yang paling gampang adalah sholawat, istighfar, sodakoh. Sodakoh gampang toh, mesem ya sodakoh.
Masak itu ngirimi tonggo, ya sodakoh. Ya ngajari yang baik, ngasih tahu orang, atuh mas hati-hati di pojok sana itu ada lubang loh mas ya, sodakoh. Sodakoh itu amalan paling gampang, istighfar gampang, sholawat gampang. Nah ini yang yuk kita sebarluaskan. Nanti kalau udah bangsa kita ini semuanya, masyarakatnya, muslimnya ini mau minta ampun beneran, istighfar beneran, selesai yang namanya bencana model apapun itu akan beres dengan sendirinya. Kenapa? Karena yang mengizinkan gunung watuk ya Gusti Allah. Ada orang ngomong, ya banjir itu kan karena peristiwa alam. Karena udannya gak didokno ya gak banjir. Betul kan ya? Kalau hujannya sama Allah gak diturunkan kan ya gak banjir. Emangnya kamu bisa nurunkan hujan? Wah itu karena ada angin ribut loh. Anginnya kalau nggak digerakkan sama Allah ya nggak gerak ke sana. Berarti kan tinggal urusannya ngomong sama Allah, Gusti tolong ya Allah hujannya minggir, anginnya yang asik-asik saja. Jangan banter-banter. Gunungnya watuknya alon titik manfaat ya Rabb. Karena kadang harus batuk untuk mengeluarkan yang dibutuhkan manusia. Manfaat ya Allah, nggak ada musibah ya Allah. Kalau udah sama Allah hubungannya enak ya gampang semua. Anak megelno hati, malaikatnya ya gregeten. Malaikat yang jaga gunung itu bisa gregeten loh. Saya punya bukti hadis sahih. Saya ingat ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilempari batu di kota Taif. Dilempari batu di kota Taif. Yang ngadep Kanjeng Nabi siapa? SAW. Dua malaikat penjaga gunung di Taif. Ngadep Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentunya izin malaikat Jibril dulu. Malaikat Jibril mau sowan Kanjeng Nabi mau bicara. Ya, malaikat Jibril ngomong kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah ada dua malaikat penjaga gunung Taif ini izin mau bicara. Silahkan, malaikat aja mau ngomong sama Nabi izin kok ya. Izin sama malaikat. Ya Rasulullah kami diberi Allah kekuasaan untuk jaga gunung ini dan melakukan ya apapun terhadap gunung ini. Allah izinkan. Izinkan kami ngangkat gunung ini kemudian kami balik kami timpakan ke warga Taif. Kata Kanjeng Nabi jangan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan. Semoga Allah ngasih petunjuk kaumku mereka enggak ngerti. Mudah-mudahan nanti anak cucunya jadi orang yang beriman. Maksud saya, malaikat yang jaga gunung ini kalau gregeten gitu ya diangkat diwali gitu loh. Loh malaikat-malaikat yang jaga hutanmu, malaikat-malaikat yang jaga lautmu, malaikat-malaikat yang jaga sungaimu, kalau gregeten sama kita ya diwali. Makanya kita tinggal ngerayu malaikat ojo yasin no gitu loh ya. Malaikat krungu yasin kan ya seneng gitu kan ya. Malaikat krungu sholawat malaikatnya seneng, malaikatnya dengar istighfar malaikatnya seneng. Lah kalau ini istighfarnya hilang, sholawatnya hilang, maulidnya hilang, zikirnya hilang, ya Masya Allah. Makanya di masalah kala COVID begini, ketika semua itu jadi terbatas, zikir-zikir dunia maya ini digalakkan. Ya zikir-zikir online ini digalakkan, diingatkan masyarakat untuk baca zikir, ya, untuk istighfar, untuk sholawat, untuk minimal ya meninggalkan baca ya Yasin di rumahnya. Karena Yasin qalbul Quran, Yasin itu jantungnya Al-Quran. Kalau mau baca Al-Quran semua gak bisa, udah jantungnya dipegang ya. Kalau jantungnya dipegang kan ya insya Allah ento atini ya dapat hatinya. Insya Allah malaikatnya yang mau marah gak jadi marah. Malaikatnya akhirnya justru di situ bantu, yang jaga gunung bantu, yang jaga laut bantu, yang jaga sungai bantu. Karena semua alam ini Allah yang mengatur semuanya, tapi Allah punya sistem. Allah punya sistem dengan malaikat-malaikat yang Allah tugaskan. Jangan dianggap gak ada sistemnya. Semua diatur oleh Allah Ta'ala dengan sangat indah. Nah, mari kita sebagai umat Islam terbesar di dunia, kita jadikan dunia ini adem, ayem, aman, dengan ilmu, amal, dan akhlak kita. Insya Allah kalau kita di Indonesia musliminnya betul-betul ya menjalankan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan cuma Indonesia yang adem, seluruh dunia akan jadi adem. Karena hawanya, amalnya muslimin bukan cuma sampai ke tempatnya. Dikatakan orang yang berbuat baik, orang yang majelis yang baik ini, itu bisa menghapuskan dosanya 70 majelis lain yang sesat. Ada orang mungkin di pojok sana, entah di ujung mana lagi mabuk, teler gitu ya. Itu dosanya bisa diampuni Allah bukan gara-gara dia minta ampun, gara-gara ada pengajian seperti ini. Saking hebatnya itu amalnya seorang muslim untuk muslim yang lain ya, untuk muslim yang
yang lain. Hakadza wal afu minkum. Mudah-mudahan berkah manfaat. Jazakumullah khairan. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Rabu yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Jangan lupa selalu pakai masker kecuali ketika makan ya. Jaga jarak dan rajin-rajin wudhu buat yang tidak haid. Ya, kalau yang haid ya jangan wudhu. Nanti ya pertanyaan di luar majlis, selesai majlis insya Allah. Terima kasih. Walafu minkum. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi aswiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Live-nya matikan.